out the door, and your pockets can find us no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini kira-kira aku bakal ngapain ya? Di sini aku bakal ngejelasin tentang apa aja yang dipelajari dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Oke, langsung aja. Jadi materi-materi yang saya dapatkan dalam setengah semester ini, yang pertama ada materi tentang dasar-dasar manajemen, yang kedua ada materi tentang pengembangan manajemen, yang ketiga ada materi tentang fungsi planning atau perencanaan dalam manajemen, yang keempat ada fungsi organizing atau pengorganisasian dalam manajemen, dan yang kelima adalah fungsi actuating atau penggerakan dalam manajemen. Wah, banyak banget ya yang udah dipelajari. Emang banyak banget, tapi tenang aja, dalam video ini gak akan semuanya dibahas kok. Aku bakalan ngebahas tentang dasar-dasar manajemen. Oke, dalam materi pertama ini yaitu dasar-dasar manajemen, apa aja sih yang akan dibahas? Yang akan dibahas adalah yang pertama ada etimologi manajemen, terus pengertian manajemen, terus pentingnya manajemen, dan pendekatan praktis mempelajari manajemen, terus jenis-jenis manajemen, unsur-unsur manajemen, dan yang terakhir adalah fungsi manajemen. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu etimologi manajemen. Oke, kita bahas etimologi manajemen. Jadi, manajemen itu berasal dari beberapa bahasa. Nah, yang pertama dari bahasa Latin, yang kedua diterjemahkan dari bahasa Inggris, dan yang ketiga dari bahasa Prancis kuno. Oke, kita bahas dulu yang dari bahasa Latin ya. Jadi, dari bahasa Latin itu yang pertama ada manus, yang artinya itu tangan, dan agere, yaitu artinya melakukan. Jadi, manageri adalah melayani. Yang kedua, diterjemahkan dari bahasa Inggris. Yang pertama adalah to manager, yang yaitu kata kerja, dan juga ada manajemen, yang dimana itu kata benda. Jadi, dapat diartikan bahwa dari bahasa Inggris tersebut, manajemen adalah direksi, pimpinan, ketatalaksanaan, ketata pemimpinan, atau pengelolaan. Yang ketiga dari bahasa Prancis kuno, di mana manajemen adalah seni mengatur atau melaksanakan. Itu dia etimologi manajemen. Tadi kita udah membahas tentang etimologi manajemen, dan sekarang kita akan membahas pengertian manajemen. Kira-kira ada yang tahu gak ya dari etimologi tersebut? Apakah kalian dapat menyimpulkan apa itu pengertiannya manajemen? Oke, langsung aja. Jadi, pengertian manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Manajemen ini tuh seperti yang telah dikatakan tadi, yang intinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi tersebut. Nah, dari sini kita bakal berpikir, emang penting ya manajemen? Kenapa? Emang kalau gak ada manajemen bakalan gimana? Nah, kita akan bahas dalam selanjutnya, yaitu pentingnya manajemen. Oke, jadi pentingnya manajemen tuh pertama untuk tujuan organisasi dan individu. Nah, untuk tujuan individu ini tersendiri, saya kasih contoh. Contohnya gini, saya mau berangkat nonton nih malam, tapi saya banyak tugas sebelumnya. Nah, dari situ kita manajemen, pertama kita rencanain dulu apa yang bakalan kita lakuin sebelum-sebelumnya. Nah, setelah itu contohnya saya bakal, ya udah berarti dari pagi nih saya ngerjain dulu tugasnya. Nah, setelah beres tugas semuanya, saya siap-siap. Nah, setelah diperiksa semuanya telah beres, maka saya bisa nonton. Nah, itu tujuan saya kan. Jadi tercapainya tujuan individu. Dan
Yang kedua yaitu tujuan organisasi. Seperti yang dalam pengertian manajemen tadi, di mana manajemen ini kan proses perencanaan, terus pengorganisasian, terus pengarahan dan pengawasan tentang usaha-usaha dan sumber daya organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah, itu dia. Terus juga pentingnya manajemen itu untuk menjembatani berbagai kepentingan. Contoh milik perusahaan tersebut bisa dijembatani proses untuk pengawasannya, proses untuk usahanya dengan manajemen, di mana ada karyawan atau manajer pengelola perusahaan. Dengan adanya ilmu manajemen ini mempermudah orang-orang tersebut untuk membuat perusahaan kerjanya berjalan dengan lancar. Oke, dan yang pentingnya manajemen yang selanjutnya adalah untuk keefektifan dan keefisienan, di mana efisien tersendiri berarti tujuan yang dapat dicapai dengan cara menggunakan sumber daya yang minimal namun dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, untuk efektif tersendiri adalah cara untuk mencapai tujuan dengan memiliki cara yang benar. Nah, kita kan udah ngebahas etimologi, terus pengertian, terus pentingnya manajemen. Nah, sekarang adalah pendekatan praktis mempelajari manajemen kesehatan. Nah, pendekatan praktis itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah manajemen by objective, yang artinya manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen berdasarkan hasil atau goals management, work planning and review, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah manajemen is how to work with other, yaitu prospek kerja sama yang berkembang antara pimpinan dan stafnya dalam mencapai tujuan organisasinya. Dan yang ketiga ada manajemen ditinjau dari aspek perilaku manusia, yaitu perilaku organisasi ditentukan oleh upaya pimpinan yang mampu membangkitkan motivasi staf-stafnya. Yang keempat adalah manajemen sebagai suatu proses dipelajari melalui fungsi-fungsi manajemen. Dan fungsi-fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Nanti bakalan dibahas satu persatu. Nah, yang terakhir adalah manajemen sebagai ilmu terapan, di mana manajemen ini memiliki manfaat nyata di masyarakat yang dapat dipakai oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, sekarang kita bakalan membahas apa lagi nih? Nah, kita akan membahas tentang jenis-jenis manajemen. Jadi, jenis-jenis manajemen itu ada banyak, teman-teman. Yang pertama ada MSDM, yaitu manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, Manstart atau manajemen strategi. Yang ketiga ada Menke, manajemen keuangan. Yang keempat ada Akunbi, manajemen akuntansi dan biaya. Yang kelima ada marketing, yaitu manajemen pemasaran. Yang keenam ada produksi, manajemen produksi atau operasional. Yang ketujuh ada MAN-SI, yaitu manajemen sistem informasi. Yang kedelapan adalah quality dan risk, yaitu manajemen mutu dan risiko. Yang kesembilan ada logistik, yaitu manajemen logistik. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang ada manajemen sumber daya manusia. Jadi, MSDM ini apa sih? Nah, MSDM ini adalah mengelola sumber daya manusia dengan menggunakan fungsi manajemen agar mampu berkontribusi bagi kepemilikan individu dan organisasi dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu Manstart, yaitu manajemen strategi, yaitu proses yang dilakukan sebelum organisasi berjalan atau saat sedang berjalan untuk menetapkan tujuan dan filosofi dasar, strategi, pengembangan rencana, aksi, dan peraturan organisasi. Jadi ini tuh Manstart tuh lebih ke kan strategi ya, jadi lebih ke perencanaannya. Jadi ini tuh lebih ke ya kayak merencanakan yang akan dilakukan dan juga yang sedang dilakukan itu. Yang ketiga ada Menke, yaitu manajemen keuangan. Udah gak aneh kali ya kalau dengan manajemen keuangan, yaitu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola sumber dananya, yaitu ya bisa jadi sumber dananya itu uang, penggunaan dananya, dan pengawasan
penggunaan dana itu dikemanain gitu, dan untuk memaksimalkan tujuan organisasi ini secara ekonomi. Yang keempat ada akuntansi dan ada akunbi, manajemen akuntansi biaya. Nah, ini tuh perbedaannya dengan manajemen keuangan adalah jika manajemen keuangan untuk mengelola sumber dananya, nah jika akuntansi biaya adalah untuk pengumpulan, pencatatan, pengkelompokan, dan penafsiran data keuangan. Jadi ini tuh lebih ke data keuangannya lebih dirapihkan gitu loh, kayak pengumpulan dulu, terus dicatat, terus juga dikelompokkan. Nah, ini tuh digunakan dalam sebagai pengambilan keputusan dan penilaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada marketing, yaitu manajemen pemasaran, di mana manajemen ini lebih berfokus untuk memasarkan produk-produk atau jasa-jasa yang ada di organisasi tersebut, yaitu proses perencanaan dan identifikasi kebutuhan konsumen melalui pelaksanaan riset pasar, segmentasi, targeting, dan positioning. Keenam ada produksi, yaitu manajemen produksi atau operasional, yaitu proses kegiatan yang direncanakan dan dikendalikan yang berhubungan dengan pembuatan barang atau jasanya, yaitu yang saat membuatnya gitu loh. Nah, yang ketujuh adalah ManSI, yaitu manajemen sistem informasi, di mana artinya adalah sistem informasi ini adalah perpaduan mesin dan juga manusia yang digunakan untuk menyiapkan informasi-informasi organisasi tersebut. Yang kedelapan adalah quality dan risk, yaitu manajemen mutu dan risiko, yaitu upaya perencanaan, pengendalian, dan pemastian, dan juga peningkatan mutu yang dilakukan organisasi tersebut. Nah, yang kesembilan ada logistik, yaitu proses pemanfaatan material organisasi secara efisien dan efektif agar modal yang dikeluarkan dan harga produk atau jasa yang dihasilkan itu seminim mungkin dengan tetap memperhatikan kualitas terbaik. Nah, yang selanjutnya adalah unsur manajemen. Unsur manajemen itu ada man, money, material, match, method, and market. Ada 6. Yaitu man adalah manusia yang membuat tujuan dan melaksanakannya. Money adalah sebagai proses transaksi, pembelian bahan, dan upah sumber daya manusia. Material yaitu berupa material atau material data atau informasi. Machinist adalah mesin, yaitu mesin yang dapat membantu dan meringankan pekerjaan organisasi tersebut. Yang metode adalah untuk memperlancar pekerjaan atau tata cara, atau yang lebih kita sering kenal itu adalah SOP. Nah, yang terakhir adalah market, yaitu tempat pendistribusian barang dan jasa tersebut. Itu dia unsur-unsur manajemen. Dan yang terakhir adalah fungsi manajemen. Seperti yang telah disinggung tadi, fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning yaitu menyusun strategi dalam mencapai tujuan, yaitu ya perencanaannya gitu loh. Nah, organizing adalah pengkelompokan dan pengaturan tugas orang-orang dan lain-lainnya, seperti dalam perusahaan kan ada divisi-divisinya. Nah, itu tuh organizing, dikelompokkan sesuai apa yang dia lakukannya gitu, sesuai tugas-tugasnya. Nah, yang ketiga ada actuating, yaitu tindakan melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah controlling. Setelah melakukan perencanaan, organizing, actuating, nah yang terakhir adalah controlling, di mana kita tuh harus selalu melakukan pengawasan untuk menjamin kelancaran aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, itu saja yang saya bahas tentang data-data manajemen. Sebelumnya mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.